Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat. 6 bulan berlalu dalam sekejap mata. Paviliun Linglong menjadi pusat aktivitas. Di pintu masuk ruangan megah nan elegan di lantai 7. Seorang pelayan yang anggun muncul membawa sebotol ramuan, diikuti oleh seorang lainnya yang membawa pil obat. Seluruh proses berlangsung hening, dan tak seorang pun berani mengucapkan sepatah kata pun. Baru ketika pelayan yang mengantarkan ramuan itu muncul kembali, pintu kayu eboni berukir dan pernis merah terang itu perlahan menutup. Manajer yang duduk di kursi roda menghela napas lega, lalu berbalik untuk bertanya. Apakah Tuan sudah sadar kembali dalam 6 bulan terakhir? Penjaga toko di belakangnya segera membungkuk dan menyampaikan pesan. Manajer, dalam 6 bulan terakhir, Tuan hanya sadar kembali sekali. Beliau dengan santai menanyakan beberapa pertanyaan tentang situasi Paviliun Linglong, lalu beliau memasuki mimpi asal ilahi sekali lagi. Petik 2. Mengenai tubuh fisik Tuan, kami merawatnya dengan tekun, dan tidak ada yang salah. Manajer, harap tenang. Manajer itu mengangguk pelan. Ya, saya mengerti. Berapa banyak sumber daya kas kita yang telah terkuras dalam 6 bulan terakhir? Penjaga toko segera mengeluarkan buku rekeningnya dan memeriksanya dengan saksama sebelum menjawab melalui transmisi suara. Untuk menjawab manajer, kurang dari 1/1000 sumber daya kas kita telah terkuras. Selain itu, sumber daya terus dikirim dari berbagai cabang. Ini benar-benar cukup bagi Tuan untuk sepenuhnya memahami mimpi asal ilahi. Mendengar ini, manajer akhirnya mengangguk puas. Semuanya berjalan sesuai rencana. Sumber daya memang cukup untuk mendukung kebangkitan Tuan, meskipun butuh waktu lama. Sekarang, yang tersisa hanyalah menunggu orang itu datang dan keduanya terbangun satu demi satu. Mata manajer berbinar penuh harap saat membayangkan semuanya sudah siap. Ia dengan santai melempar sebatang rokok lagi, yang sangat menyenangkan penjaga toko. Di ruang pribadi tempat mereka menunggu. Yi Feng telah mengakses memori permainannya yang tersimpan, sepenuhnya tenggelam dalam kehidupan barunya, tidak menyadari apa yang terjadi di luar. Ia merasa permainan itu semakin nyata. 6 bulan telah berlalu, dan pemahaman waktu yang kuat membuat Yi Feng sulit membedakan antara kenyataan dan fiksi. Di dalam permainan, Yi Feng, seorang putra takdir, berkembang pesat. Sekte asalnya tidak lagi mampu menyediakan sumber daya yang memadai, memaksanya untuk berkompetisi dalam kompetisi sekte. Di mana ia mengalahkan banyak pesaing dan muncul pertama kali. Ketenarannya pun meroket, menarik perhatian para tokoh terkemuka dari berbagai sekte, menjadikannya tokoh terkemuka Qingzu. Secara kebetulan, iblis darah berkepala 9 muncul di Qingzu, mendatangkan malapetaka bagi rakyat. Yi Feng merasa berkewajiban untuk memimpin rakyat dalam pemusnahan mereka, meraih kemenangan gemilang dan mendapatkan ketenaran yang luas. Sementara banyak kultivator ingin mengunjunginya, Yi Feng diam-diam pergi, meninggalkan banyak kultivator wanita yang menangis sesenggukan dan menjadi sosok legendaris di kalangan cendekiawan. Tak lama kemudian, sebuah balada menyebar ke seluruh Qingzu. Pedang terbang berjubah putih tiba, membunuh iblis itu dengan gembira. Pergi dengan sapuan jubah, pekerjaannya selesai, prestasi dan ketenarannya tersembunyi. Seiring menyebarnya balada tersebut, baik rakyat biasa maupun para kultivator sama-sama memuja Yi Feng, menjadikannya panutan hidup mereka. Untuk sementara waktu, kultivasi spiritual berkembang pesat di Qingzu, dan reputasinya sebagai si ajaib berjubah putih semakin meluas. Bahkan para kultivator dari provinsi-provinsi tetangga datang secara misterius, berharap bertemu Yi Feng. Ahli waris keluarga terkemuka bahkan memasang potret dan berjanji setia untuk menemukannya. Sayangnya, keberadaannya tetap tidak diketahui. Tak seorang pun pernah mempertimbangkan hal ini. Yi Feng, seorang jenius yang tersohor di seluruh negeri, kini hidup menyendiri di kaki gunung hijau, duduk dengan tenang di halamannya, menikmati minuman dan pemandangan. Sambil menatap puncak-puncak menjulang di sekitarnya, ia merenungkan pengalamannya baru-baru ini. Yi Feng menenggak sake dalam cangkir penuh, matanya dipenuhi kegembiraan yang tak terlukiskan. Pengusir setan dan pembela jalan, ketenarannya dikenal di seluruh dunia. Beginilah rupa seorang kultivator abadi sejati. Dengan desahan emosi, Yi Feng menatap masa depan. Bahkan setelah menembus alam Divine Mansion dan membuka dunia batinnya, hasratnya untuk menjadi lebih kuat tak pernah pudar. Dengan beberapa gelas sake, ia merasa rileks, kegembiraannya yang singkat mereda, dan ia mulai merenungkan dunia kecil di dalam benaknya. Ia melihat hamparan pasir, radiusnya sekitar 5 mil. Di tengahnya terdapat sebuah sumur. Airnya sebening kristal, namun tak berdasar, begitu dalam sehingga bahkan Yi Feng pun tak dapat melihat menembusnya. Menatap sumur tua yang aneh itu, Yi Feng mulai bertanya-tanya. Sumur apa ini sebenarnya? Dulu baik-baik saja, tetapi sekarang karena berada di dunia kecil ciptaanku ini, tak ada yang luput dari pandangan pikiranku. Kenapa aku tak bisa melihat menembusnya? Semakin ia memikirkannya, semakin aneh rasanya, namun ia tak tahu harus berbuat apa. Bingung, ia menggunakan pikirannya untuk melihat ke arah tepi dunia kecil ini.
Dalam pandangannya, sebuah bibit muda telah menembus tanah, berakar di pasir dan menumbuhkan dua daun hijau muda, tampak penuh kehidupan. Sayangnya, ia tidak bisa mengenali pohon itu. Kebingungan Yi Feng semakin dalam, dan ia bergumam pada dirinya sendiri. Aku tidak bisa melihat menembus sumur, dan aku tidak mengenali pohon ini. Aku berusaha keras untuk menemukan sumur ini dan sebuah benih di alam rahasia. Kupikir itu harta karun, jadi aku dengan hati-hati meletakkannya di alam ilahi, tetapi aku masih tidak tahu. Benihnya telah tumbuh dan tumbuh menjadi pohon, tetapi mengapa sumurnya tidak berubah sama sekali? Apakah aku terlalu memikirkannya dan salah mengira sampah sebagai harta karun? Sudahlah. Yi Feng menarik pikirannya dan menggelengkan kepalanya diam-diam, meminum anggurnya dengan ekspresi tertekan di wajahnya. Namun dalam keadaan tak sadarkan diri, gambaran sumur tua dan pohon muda itu terus muncul di benaknya. Rasanya selalu sangat familiar. 2 bulan berlalu dalam sekejap mata. Seiring Yi Feng menghabiskan lebih banyak waktu di dunia game, segalanya terasa semakin nyata. Ia kembali ke sekte setelah lama menghilang, dan semua orang merasa senang. Namun, karena perbedaan kekuatan, rasa jarak dan kekaguman tumbuh. Yi Feng masih tetaplah seorang kakak senior, tidak berubah, tetapi rekan-rekan seperguruannya telah kehilangan kehangatan mereka sebelumnya, tata krama dan tutur kata mereka menjadi lebih tertutup. Merasakan perubahan sikap yang halus, Yi Feng memahami perasaan rekan-rekan seperguruannya, tetapi rasa jarak dan jarak masih menyentuhnya. Orang-orang dari sekte terdekat juga datang berkunjung dan berteman, yang membuat Yi Feng semakin tersentuh. Ketika seseorang mencapai kesuksesan dan ketenaran, sikap orang-orang di sekitarnya sering berubah drastis, dan banyak orang dengan motif tersembunyi muncul. Inilah kenyataan. Seperti kata pepatah, orang miskin di kota diabaikan, tetapi orang kaya di pegunungan memiliki kerabat jauh. Inilah kebenaran dunia yang sering terjadi. Game ini sangat realistis, bahkan hati manusia digambarkan dengan detail yang begitu teliti. Untuk sesaat, Yi Feng merasa sulit membedakan antara kebenaran dan kepalsuan. Jika bukan karena kilas balik sesekali ke latar permainan, ia mungkin mengira ia telah terlahir kembali. Setelah kunjungan singkat ke sekte tersebut, Yi Feng menyadari jurang pemisah antara dirinya dan rekan-rekan muridnya semakin melebar. Sejak saat itu, mereka semakin menjauh. Keakraban masa lalu mereka tak lagi mungkin. Ketika kebahagiaan diingkari, satu-satunya hal yang bisa dilakukan adalah menghargai kenangan masa lalu dan menyimpan masa-masa indah itu dalam hati. Hidup seringkali dipenuhi dengan ketidakberdayaan. Kebanyakan orang menjadi asing ketika bertemu kembali. Tanpa disadari, pikiran Yi Feng menjadi tenang, dan kultivasinya kembali meroket. Saat ia kembali ke pegunungan untuk berlatih, ia tak tertandingi hingga bermil-mil jauhnya, ketenarannya mencapai lebih dari 10 prefektur terdekat. Setelah membantai beberapa iblis kuat, ketenaran Yi Feng mencapai puncaknya. Bahkan anak-anak pun tahu nama pedang putih, dan legendanya merasuki seluruh dunia seni bela diri. Pada saat itu, Yi Feng merasakan kesepian akan kedudukannya yang tinggi. Ia hanya menemukan sedikit saingan, dan terlebih lagi, teman sejati. Tak ada yang membuatnya khawatir di prefektur kecil itu, dan antusiasme para kultivator dari segala penjuru membuatnya ingin menghindari mereka. Baru ketika ia kembali ke halaman kecilnya di kaki perbukitan hijau, Yi Feng menemukan kedamaian dan ketenangan. Suatu hari, musim semi sedang berada dalam puncak kejayaannya. Duduk di meja batu di halaman, aroma sake dan hidangan gurih tercium di udara, dan saat ia menatap pemandangan pegunungan yang menakjubkan, ia merasa seperti awan yang bebas dan tak terkekang, terlepas dari dunia fana, rasa damai dan ketenangan yang tak terlukiskan membuncah dalam dirinya. Dengan segelas sake, semua legenda kejayaan lenyap bagai asap, hanya menyisakan gelombang kehangatan yang menyebar ke seluruh tubuhnya, menyegarkannya. Baik secara fisik maupun mental. Ia tak terlalu peduli dengan perselisihan dunia persilatan, ia bebas dan tenang. Di sore yang damai ini, suara langkah kaki lembut tiba-tiba terdengar dari kejauhan. Swiss, Swiss. Yi Feng, yang kini telah menjadi ahli kultivasi, langsung menyadari suara yang mendekat. Ia melirik pelan. Pria itu, yang terbungkus jubah hitam, tak terlihat kecuali wajahnya. Dilihat dari penampilannya, ia tampak seusia dengannya. Ia menghunus pedang panjang, darah merah tua menetes dari bilahnya. Tubuhnya juga berlumuran darah, dan ia tampak sedikit kelelahan. Melihat pria itu dengan jelas, Yi Feng sama sekali tidak terkejut. Ia hanya mengamatinya, bertanya-tanya apakah ia kawan, lawan, atau sekadar lewat. Sebelum ia sempat melihat lebih dekat, pria itu telah mencapai gerbang halaman berpagar. Iya, berteriak dengan nada santai. Saudaraku, bolehkah aku minum anggur itu beberapa gelas? Pria ini, setelah melewati pertempuran berdarah, masih ingin minum, ia sungguh memiliki jiwa yang sejati. Jarang baginya menjadi pencinta anggur, dan ia tidak menunjukkan permusuhan. Terlepas dari latar belakang atau statusnya, bertemu dengannya di pegunungan yang dalam hari ini adalah takdir. Mengapa minum saja tidak masalah? Yi Feng tersenyum tipis dan menawarkan undangan yang hangat. Karena kakak ingin minum, mengapa tidak masuk dan duduk?
Saat ia berbicara, sosok gelap di ambang pintu tiba-tiba membeku. Serius, kau tidak takut padaku. Bahkan saat ini, ia masih khawatir apakah orang lain mungkin takut. Pria ini tidak hanya temperamental, tetapi juga cukup perhatian. Yi Feng tertawa terbahak-bahak, dengan santai mengambil gelas anggur lain dan mengisinya. Haha, jika aku takut, aku tidak akan mengundangmu masuk untuk minum. Bertemu adalah takdir. Jika kau tidak keberatan, masuklah dan duduk dan minum. Melihat Yi Feng sudah mengisi gelasnya yang kosong, tersenyum dan menatapnya, tampak cukup ramah dan ceria, pria berbaju hitam itu mengambil langkah tegas, memasuki halaman dan duduk di meja batu. Silakan. Kedua pria itu mengangkat gelas mereka dan meminumnya sekaligus. Saat sake itu diminum, gelombang panas menjalar ke seluruh tubuh mereka. Pria berbaju hitam itu mendesah dalam-dalam, suaranya penuh pujian. Anggur yang enak, anggur yang enak. Aku sudah keliling dunia, dan belum pernah mencicipi anggur selezat ini. Segelas lagi, segelas lagi. Kata-katanya yang lugas membuat Yi Feng senang. Bukan karena ia senang dipuji, melainkan, mendengarkan kata-kata lugas pria ini, yang tampaknya tanpa motif tersembunyi, entah kenapa membuat orang merasa nyaman. Setidaknya, ia 1000 kali lebih baik daripada para penjilat duniawi yang menjilat orang-orang berkuasa. Ia dengan jelas membedakan antara cinta dan benci, mengungkapkan isi hatinya secara langsung. Bahkan jika itu hanya sake biasa, jika ia merasa itu enak, itu memang enak, dan anggur yang baik tentu pantas mendapatkan lebih. Meskipun kata-katanya agak kurang ajar, kata-katanya tetap setia pada sifatnya, benar-benar terbuka dan jujur. Beginilah seharusnya seorang pria sejati bersikap. Yi Feng tersenyum dan mengangguk, lalu terus mengisi gelas pria itu. Keduanya berdenting lagi, mata mereka dipenuhi kegembiraan. Hebat, hebat, seru pria berbaju hitam itu, semangatnya meningkat setiap kali ia minum. Yi Feng juga merasakan anggur menggenang di lengan bajunya. Keduanya terus bersulang dan minum tanpa sepatah kata pun. Yi Feng tak repot-repot mempertanyakan identitas atau masa lalu pria itu, hanya menikmati kegembiraan pertemuan tak terduga ini. Ketika hidup terasa indah, nikmatilah sepenuhnya. Jangan biarkan cangkir emas itu kosong menghadap rembulan. Jarang menemukan seseorang yang begitu ceria dan bersedia minum bersamamu. Selama kita menikmati momen ini dan bersenang-senang, itulah yang terpenting. Mereka berdua minum dengan antusiasme yang semakin meningkat, tak berhenti hingga senja. Guci-guci anggur kosong mengelilingi meja batu, dan aroma anggur masih tercium di udara. Pria berbaju hitam itu menghabiskan minuman terakhirnya dan melangkah pergi. Saat-saat bahagia selalu singkat. Yi Feng menatap pria berbaju hitam dari kejauhan, tanpa berkata apa-apa saat melihatnya pergi. Di dunia seni bela diri, berkelahi dan membunuh adalah hal yang lumrah. Perpisahan yang digambarkan oleh para cendekiawan terlalu melodramatis. Karena mereka baru saja bertemu, seharusnya mereka berpisah dengan tenang. Setelah mengalami segala macam realitas duniawi, Yi Feng tak lagi peduli dengan formalitas palsu ini. Sebaliknya, pria berbaju hitam itu tampak enggan. Pergi. Saat hendak pergi, ia tiba-tiba berhenti dan berkata, "Lain kali, kalau ada kesempatan, aku akan datang memintamu minum." Dengan kata-kata tergesa-gesa, sosok pria itu segera menghilang di balik cahaya senja matahari terbenam. Yi Feng tetap diam, ekspresinya sangat tenang. Baru ketika teringat kata-kata nakal pria berbaju hitam itu, ia menahan senyum tipis, berpikir dalam hati bahwa pria ini sungguh begitu mudah didekati sampai-sampai ia ingin minum gratis. Ia sungguh luar biasa. Bukan karena Yi Feng pelit, tapi mereka hanya kenalan biasa, dan ditawari minuman gratis bukanlah masalah besar. Uangnya tidak tertiup angin. Kalau ada kesempatan lagi, aku pasti akan membayar minumannya. Gumamnya. Yi Feng menutup pintu halaman, membersihkan toples-toples anggur, dan pergi tidur saat malam tiba. Malam itu, ia hanya bisa menikmati aroma anggur yang masih tersisa, dan tidurnya sangat nyenyak. Setelah pertemuan tak terduga dan minuman mereka, semuanya tetap sama. Yi Feng tetap tenggelam dalam kultivasinya yang keras. Pola pikirnya sangat canggih, dan dunia yang biasa-biasa saja tak lagi mampu menggoyahkan tekadnya. Betapapun menariknya pria berbaju hitam itu, ia hanyalah orang asing yang pernah minum bersamanya. Setidaknya, begitulah pikirnya. Selama 2 bulan berikutnya, Yi Feng tetap asyik dengan perjalanan kultivasinya yang keras. Entah ia mencari alam rahasia legendaris atau berkelana melintasi provinsi untuk bersaing dengan para jenius dari sekte-sekte besar, kultivasinya terus menanjak, dan reputasinya pun tumbuh. Seiring Yi Feng tumbuh kuat, pengagumnya pun bertambah, dan bahkan banyak kultivator wanita, yang terinspirasi oleh ketenarannya, mengikutinya. Kemanapun ia pergi, sekelompok wanita muda akan segera mengikutinya. Seperti kata pepatah, orang takut ketenaran, seperti babi takut berat badan. Meskipun pepatah itu kasar, itu benar, dan Yi Feng benar-benar merasakannya, dan itu sangat mengganggunya. Oleh karena itu, setiap kali Yi Feng menyelesaikan kompetisi atau meninggalkan dunia rahasia, ia akan segera pergi, menghilang tanpa jejak dari dunia persilatan.
Dengan kultivasinya yang tak tertandingi, hampir tak seorang pun dapat melacaknya, dan hanya sedikit yang pernah melihat wajah aslinya. Namun, ketenarannya semakin dibesar-besarkan, mengumpulkan banyak pengagum. Yi Feng jarang terlihat di dunia seni bela diri, namun legendanya ada di mana-mana. Di tengah hiruk-pikuk yang menakutkan ini, kekagumannya semakin dibesar-besarkan, bahkan ada yang mengintai di dekat sekte leluhur Yi Feng, menunggu kepulangannya. Diam-diam mengamati semua ini, Yi Feng mendesah tak berdaya, menyadari bahwa kembali ke sekte untuk mengunjunginya adalah sebuah kemewahan. Hanya dengan diam-diam mundur ke halaman kecilnya di kaki gunung, ia dapat menemukan kedamaian dan ketenangan. Saat itu sudah hari ke-8 bulan ketiga kalender lunar. Saat itu adalah peralihan dari musim semi ke musim panas, dan matahari baru saja mengintip di antara bunga persik yang mekar di luar, menyebarkan sinar cahaya yang tersebar melalui jendela. Menyaksikan pemandangan ini, Yi Feng, yang baru saja membuka matanya, merasa lega. Ia bangkit, berpakaian, dan bersiap untuk berlatih pedang di tengah lautan bunga sebelum melanjutkan sesi latihannya dengan seorang jenius dari sekte besar. Tiba-tiba, pintu kamarnya terbuka. Seorang pria berbaring di bawah atap di depan pintu, pakaian hitamnya yang longgar masih sama, dan senyum di wajahnya tetap berani dan tak terkendali seperti sebelumnya. Yi Feng mengenalinya sekilas. Dia adalah pemuda tak tahu malu yang pernah berbagi minuman dengannya. Namun, hari ini, wajahnya pucat, dan panah bulu emas tertancap di dahinya, menandakan bahwa ia terluka parah. Sepertinya setiap kali mereka bertemu, ia terluka, dan semakin parah. Sebelum Yi Feng sempat berkata apa-apa, ia tertawa dan berkata, "Aku akan istirahat sebentar lalu pergi, istirahat sebentar lalu pergi." Ia mengatakan ini, dan memang tidak mengatakan sepatah kata pun. Namun, matanya tak bisa berhenti melirik ke dalam rumah, seolah mencari sesuatu. Lukanya tampak serius, tetapi tidak mengancam jiwa. Yi Feng tahu apa yang dipikirkannya sekilas. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia kembali ke rumah, mengambil sepoci anggur, dan meletakkannya di atas meja batu di halaman. Sebelum pergi, Yi Feng teringat akan tekad yang diam-diam ia buat dan dengan santai meninggalkan pesan. Sepoci anggur bunga persik, 3 ons demi anggur. Setelah itu, mereka bergegas berpisah. Yi Feng masih harus menghadapi seorang jenius yang lebih kuat, dan pria berbaju hitam itu juga terluka parah hari ini, yang berarti ia tidak akan bisa minum sebanyak sebelumnya. Meskipun reuni tak terduga itu menyenangkan, ia juga meninggalkan sedikit penyesalan. Begitulah dunia seni bela diri, begitu pula kehidupan, 9 dari 10 hal tidak berjalan sesuai rencana. Siapa yang tahu apakah kita akan bertemu lagi, apakah kita akan memiliki kesempatan untuk minum bersama lagi. Setelah perpisahan mereka, Yi Feng pergi ke Sekte Pedang Surgawi Lingzu untuk menantang Luo Yunchuan, murid utamanya. Ia tak terhentikan, ilmu pedangnya tak terhentikan. Ilmu pedangnya telah mencapai puncaknya, ditakdirkan untuk ketenaran dunia. Hari sudah senja keesokan harinya ketika ia kembali. Halaman, bermandikan sinar matahari terbenam, tetap damai dan tenang seperti biasa. Selain beberapa jejak darah, bukti kehadiran orang tak tahu malu itu, tidak ada yang berubah. Saat Yi Feng memasuki halaman, ia melihat sebuah catatan tertinggal di atas meja batu, tertahan oleh koin-koin perak yang terlepas agar tidak tertiup angin musim semi. Saat mengambil catatan itu, tulisan tangan berlumuran darah itu telah lama mengering, berubah menjadi hitam dan merah. Aku sedang kekurangan uang akhir-akhir ini, hanya 2 tael dan 3 kian perak. Aku berutang 1 tael padamu. Bayar kembaliannya lain kali kita minum. Yi Feng tersenyum tipis mendengar kata-kata lugas itu. Pria ini memang orang yang peduli muka, bukannya tak tahu malu. Meskipun sedikit kekurangan uang, ia menepati janjinya dan benar-benar membayar minumannya. Bayar kembaliannya lain kali. Sambil bergumam geli, Yi Feng menimbang uang receh di tangannya, lalu perlahan memasukkannya ke dalam lengan bajunya, membuang catatan itu dengan santai, membiarkannya melayang tertiup angin musim semi. Menoleh ke arah gerbang halaman yang kosong, matanya mengikuti pesan itu melalui bunga persik yang mekar, dan secercah harapan muncul di mata Yi Feng. Ia pikir ia akan segera bertemu lagi dengan pria berbaju hitam itu. Siapa sangka perpisahan ini akan berlangsung begitu lama. Musim semi berlalu dan musim gugur tiba, musim dingin berlalu dan musim semi pun tiba. Dalam sekejap mata, setahun telah berlalu, Yi Feng tampak sepenuhnya tenggelam dalam kehidupan baru, seolah terlahir kembali. Ia kini menjadi dewa pedang berjubah putih, tubuh, pikiran, dan persepsinya menyatu menjadi satu. Hanya dalam setahun, Yi Feng telah berkembang pesat, terobsesi untuk terus menekuni ilmu pedang yang lebih tinggi. Ia praktis telah menaklukkan provinsi-provinsi di sekitarnya, tanpa meninggalkan saingan. Ia adalah pemimpin tak terbantahkan dari generasi muda di kerajaan Nanli, ketenarannya meroket. Setiap kultivator tahu nama Yi Feng, dan bahkan anak-anak yang bermain di jalanan pun dapat membacakan puisi pujiannya. Energi pedang melintasi 30.000 mil, 1 kilatan pedang mendinginkan 19 negara.
Dengan ketenaran dan penguasaan seperti itu, para kultivator di seluruh kerajaan Nanli mengagumi Yi Feng, dan bahkan banyak pemimpin sekte memperlakukannya setara dengan mereka. Menghadapi dukungan populer yang luas, Yi Feng dicalonkan bersama oleh semua sekte untuk mewakili kerajaan Nanli dalam proses seleksi untuk Tanah Suci Bulan Salju. Seperti yang diharapkan, ia segera dinobatkan sebagai Putra Suci Tanah Suci Bulan Salju. Untuk sementara waktu, popularitas Yi Feng tak tertandingi, status dan reputasinya mencapai puncaknya. Sumber daya kultivasi apapun berada dalam genggamannya. Seluruh bangsa Nanli bertekad untuk memobilisasi seluruh 100 sekte bangsa untuk membantu pendakian Yi Feng. Uluran tangan yang dibutuhkan jarang terjadi, tetapi menambahkan lapisan gula pada kue adalah hal yang umum. Setelah Yi Feng bangkit menjadi terkenal, banyak sekte berusaha keras untuk menjilat. Sementara beberapa memiliki motif tersembunyi, mereka tetap menginvestasikan sumber daya yang cukup besar. 10 sekte besar bahkan bergabung untuk membangun Istana Raja Suci bagi Yi Feng, yang dipenuhi dengan sumber daya sumbangan dan dikelola oleh murid-murid elit, memungkinkannya untuk berkultivasi dengan tenang dan damai sambil menunggu hari pemilihan. Menghadapi motif tersembunyi seperti itu, Yi Feng tak bisa lagi berdiam diri di halaman kecilnya di kaki gunung. Ia sangat menyadari niat sekte-sekte tersebut, tetapi sumber daya kultivasi yang melimpah terlalu besar untuk diabaikan. Karena mereka menawarkannya, mengapa ia menolak? Paling buruknya, ia bisa membalas budi suatu hari nanti. Dunia seni bela diri penuh dengan hubungan dan konvensi sosial, dan pertukaran minat adalah hal yang lumrah, itu sudah menjadi norma. Maka, Yi Feng, di bawah sorotan publik, pindah ke Istana Raja Suci. Pengunjung yang tak terhitung jumlahnya berbondong-bondong untuk melihatnya, tetapi semuanya ditolak di luar gerbang istana. Wanita-wanita cantik, yang tak terhitung jumlahnya, yang akrab dengan ketenarannya, berhenti, menatap lama, enggan pergi. Dikagumi oleh begitu banyak orang, Yi Feng duduk sendirian di meja giok di taman, tenggelam dalam pikirannya saat ia menatap bunga persik yang sedang mekar. Itu adalah musim mekar lainnya. Ia tak bisa berhenti memikirkan seseorang, dan 1 ons perak berharga yang ia dambakan. Di tengah kemunafikan hubungan sosial, persahabatan sederhana itu terasa semakin berharga. Sudah lama sejak ia minum sepuasnya seperti hari itu. Ia takut tak akan pernah mendapat kesempatan lagi untuk minum sebebas itu. Pepatah lama, di puncak itu sepi, memang benar adanya. Tepat saat Yi Feng mendesah dalam hati, sebuah suara di belakangnya melaporkan. Yang mulia, seorang pria berpakaian hitam datang ke gerbang istana, meminta audiensi. Dia dengan kasar meminta minuman dan mengaku sebagai teman lama. Dia tampak biasa saja, tetapi berani berbicara begitu kasar. Akan lebih baik jika aku memberinya pelajaran. Bawahan itu semakin marah, tampaknya tak mampu menahan amarahnya. Mendengar ini, Yi Feng tersenyum dan mendongak. Tidak masalah, bawa dia masuk. Bawahan itu tertegun ketika mendengar suara itu, dengan sedikit ketidakpercayaan di matanya. Raja Suci, sepertinya menurutnya, dengan status dan reputasi Yi Feng saat ini, pengunjung itu sama sekali tidak layak untuk mengenalnya. Kata-kata teman lama itu begitu luar biasa sehingga ia tak dapat mempercayainya sejenak. Yi Feng tidak peduli dengan pendapat orang luar ini, dan hanya memberi perintah dengan santai. Nanti, bawa dia masuk, lalu siapkan puluhan guci anggur bunga persik. Tidak seorang pun diizinkan memasuki taman untuk mengganggu. Mendengar ini, mata bawahan itu terbelalak. Ini, Raja Suci, dengan status dan posisimu saat ini, bagaimana kau bisa minum anggur bunga persik? Itu hanya anggur murahan untuk rakyat jelata. Paling mahal, 1 guci penuh seharga 5 tael perak. Itu jelas tidak layak untukmu. Mendengar pandangan duniawi ini, Yi Feng tersenyum dan menoleh. Anggur murahan. Kurasa tidak. Seperti kata pepatah, madu bagimu mungkin racun bagiku. Beberapa hal tak bisa dinilai hanya dari penampilannya. Mungkin kau tak mengerti. Apa yang orang biasa anggap anggur murahan, bagi sebagian orang, adalah anggur surgawi, tak ternilai harganya, dan rasanya tak terlukiskan. Silakan saja, dan ingat untuk tidak mengganggu siapapun. Bawahan itu benar-benar tercengang, raut wajahnya tampak tak percaya. Namun karena Yi Feng sudah terlanjur bicara, ia hanya bisa menurut dan pergi. Tak lama kemudian, pria berbaju hitam itu dibawa ke taman. Sebuah meja giok dipenuhi anggur bunga persik. Anggur itu masih terasa lembut dan kaya, dan pria itu tetap riang dan santai seperti biasa. Melihat pria berbaju hitam yang duduk di hadapannya, Yi Feng menuangkan anggur sendiri, tak peduli status atau jabatan. Anggur itu berbusa di gelas, aromanya memabukkan. Pria muda berbaju hitam itu tampak gembira, dengan penuh semangat mendentingkan gelasnya. Setelah sake, keduanya merasa segar kembali. Setelah beberapa teguk, pria muda berbaju hitam itu akhirnya teringat sesuatu dan menggaruk kepalanya dengan canggung. Kalau dipikir-pikir, aku masih berutang 1 tael perak untuk anggur terakhir kali. Aku terburu-buru sampai lupa membawanya. Akan kuberikan lagi saat kita bertemu. Lain kali, pasti. Yi Feng tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Saat ini, apakah tael perak itu penting? Ya, tapi mungkin tidak.
Kalau bukan karena tael perak itu, ia dan tamu itu mungkin takkan bisa minum bersama. Tapi kalau bukan karena tael perak itu, ia mungkin takkan bisa minum bersama. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, dengan status dan sumber dayanya saat ini, satu tael perak saja tak ada artinya. Yi Feng tidak melanjutkan topik itu, melainkan mengamati penampilan energi pria itu dan menjawab dengan santai. Kau terlihat jauh lebih baik kali ini daripada 2 kali terakhir. Aku ingat, waktu kita bertemu dulu, kau selalu terluka. Mendengar ini, pemuda berpakaian hitam itu meletakkan gelasnya dan tertawa terbahak-bahak. Hahaha, aku memang punya beberapa masalah kecil beberapa waktu lalu, tapi sudah selesai. Yi Feng mengangguk pelan, sedikit penasaran. Masalah apa? Mungkin karena alkoholnya, atau mungkin karena suasananya yang indah, tetapi mata pemuda berpakaian hitam itu tiba-tiba berbinar, dan ia menjadi banyak bicara, menceritakan masa lalunya yang gemilang dengan sangat rinci. Bukan masalah besar. Tahun lalu, aku melihat saintes dari Istana Lihua cukup cantik, jadi aku menculiknya dan menyuruhnya menari. Aku mengaguminya selama beberapa hari, dan kemudian Istana Lihua mulai menghantuiku, bahkan menggunakan busur giok pengejar bulan. Butuh waktu berbulan-bulan bagiku untuk mengatasinya. Petik 2. Juga, beberapa orang buta mengganggu kebiasaan minumku, jadi aku menangani mereka. Aku juga membunuh beberapa orang yang tidak kusuka, dan akhirnya diburu oleh 10 sekte besar. Ngomong-ngomong, itu masalah kecil, semuanya sudah kutangani. Yi Feng merasakan campuran geli dan air mata saat ia menceritakan kisahnya dengan santai. Orang ini cukup berbakat, telah menyebabkan begitu banyak masalah. Baik Istana Lihua maupun 10 sekte utama yang saleh, mereka bukanlah orang yang mudah ditaklukkan. Dia memang mampu bersikap arogan seperti itu. Namun, ini adalah bencana besar, dan alasannya tampaknya tidak sepadan. Yi Feng tak kuasa menahan senyum dan bertanya. Kau sudah membuat begitu banyak masalah, apakah sepadan? Begitu ia selesai berbicara, pemuda berbaju hitam itu menggebrak meja dan menjawab. Sepadan, sungguh sepadan. Saudaraku, kau tidak tahu, tapi aku punya 2 cinta terbesar dalam hidup ini, wanita, dan anggur berkualitas. Kecantikan dan anggur adalah segalanya yang ku kejar. Tanpa 2 hal ini, hidup akan terlalu membosankan. Selama aku hidup bahagia, apalagi menyinggung Istana Lihua, bahkan jika aku menyinggung Raja Surga, aku tidak akan merasa dirugikan. Hidup itu baik, berbahagialah. Dunia ini luas, tapi akulah yang terhebat. Sambil berbicara dengan penuh semangat, pemuda berbaju hitam itu mengambil gelas anggurnya dan meneguknya. Sikapnya yang tak terkendali tampak tak terlukiskan bahagianya. Hidup itu baik, berbahagialah. Saat Yi Feng menggumamkan kata-kata ini, ia merasakan sedikit haru. Memang, setiap orang mengejar hal yang berbeda. Jika seseorang dapat tetap setia pada hatinya, mungkin ia dapat menemukan jalan kultivasinya sendiri yang unik. Berapa banyak orang yang bisa berpikiran jernih seperti ini, sementara dunia secara membabi buta mengejar apa yang disebut jalan. Teman lama ini sungguh orang yang luar biasa. Yi Feng menghela napas penuh haru sambil mengambil gelasnya dan menghabiskan isinya, merasakan kelegaan yang tak terlukiskan. Namun, ketika ia memikirkan perilaku sembrono pria ini, ia merasa terancam akan mendapat masalah di masa depan, jadi ia menawarkan sebuah jaminan yang lembut. Kau menikmati anggur berkualitas dan wanita cantik, dan itu bisa dimengerti. Petik 2. Tapi selalu bersikap begitu riang bukanlah ide yang bagus. Segala sesuatu di dunia ini ada harganya. Mengapa tidak menukar keuntungan dengan keuntungan pribadi? Dengan begitu, kedua belah pihak mendapatkan keuntungan, dan banyak masalah dapat dihindari. Bukankah itu luar biasa? Begitu ia selesai berbicara, pemuda berpakaian hitam itu tampak bersyukur. Kak, jarang ada orang yang berbicara begitu tulus kepadaku. Kau memang kakak yang baik. Sesaat kemudian, raut malu muncul. Sayang sekali, aku preman. Aku sudah bertahun-tahun hidup mengembara di dunia. Aku selalu menghabiskan uang dengan bebas, hanya untuk bersenang-senang. Singkatnya, tidak ada uang. Yi Feng tiba-tiba merasa ini masuk akal, dan terdiam. Jadi orang ini seorang gangster, terbiasa hidup bebas. Pantas saja dia kesulitan bahkan untuk mendapatkan beberapa tael perak untuk anggur. Tiba-tiba mengangguk menyadari, Yi Feng harus mengubah kata-katanya. Itu benar, tapi anggur dan wanita itu mahal, dan kau bersikeras menginginkan keduanya. Dalam jangka panjang, kau pasti akan kehabisan uang dan bahkan mungkin akan mendapat masalah lebih banyak. Kenapa kau tidak memilih salah satu? Mendengar ini, pemuda berpakaian hitam itu mengangkat gelasnya, tertegun, seolah menghadapi dilema terbesar dalam hidupnya. Pilih satu. Setelah merenung lebih dari 10 tarikan napas, akhirnya ia berbicara dengan serius. Baik perempuan maupun anggur adalah favoritku. Ini terlalu sulit untuk dipilih. Jika aku harus memilih, aku tetap akan memilih perempuan. Perempuan adalah satu-satunya makna hidup yang sebenarnya di dunia ini. Yang lainnya hanyalah anomali. Melihat keseriusan pihak lain, Yi Feng tahu bahwa membuat pilihan sudah sangat sulit. Ia tahu ini adalah hasil terbaik, dan itu pasti akan menyelamatkannya dari masalah di masa depan.
Yi Feng mengangguk lega. Ya, perempuan adalah makna hidup yang sebenarnya. Keduanya saling tersenyum, dan semuanya terucap tanpa kata. Hahaha, bagus sekali, Kak. Kau berhasil. Ayo, ayo, minumlah cawan ini sampai habis. Keduanya minum, percakapan mereka semakin hidup, kata-kata mereka mengalir deras. Tanpa mereka sadari, mereka telah menghabiskan lebih dari 10 toples anggur bunga persik. Pemuda berpakaian hitam itu, wajahnya memerah, terus memujinya. Anggur ini sungguh lezat. Aku pasti akan menemuimu lagi saat ada kesempatan. Mendengar ini, Yi Feng tiba-tiba berhenti minum dan mengangguk sambil tersenyum. Minumlah lebih banyak kali ini. Aku akan segera pergi ke tanah suci bulan salju, mungkin menjadi putra suci. Aku tidak tahu kapan kita akan bertemu lagi. Begitu ia selesai berbicara, pemuda berpakaian hitam itu mendongak kaget, matanya dipenuhi kegembiraan dan kegirangan, tanpa penyesalan tentang perpisahan di masa depan. Tanah suci bulan salju. Saudaraku, luar biasa. Aku sudah lama mendengar bahwa kedalaman tempat itu sungguh luar biasa, jauh melampaui jangkauan kerajaan Nanli yang kecil. Kau akan segera mencapai puncak. Kau memiliki masa depan yang cerah. Selamat. Yi Feng tersenyum dan mengangguk, memperhatikan pemuda itu mengepalkan tinjunya dan tertawa, tetapi tidak langsung menjawab. Masa depan yang cerah. Mungkin, sepanjang hidupnya, ia selalu mengandalkan kerja kerasnya sendiri, tak pernah terpikir untuk bergantung pada kekuatan apapun. Mengenai masa depannya, ia tak perlu bergantung pada pendapat orang lain atau pelatihan kekuatan apapun. Apapun yang akan terjadi di masa depan, mari kita mabuk hari ini. Kemuliaan dan status di dunia hanyalah awan yang berlalu, dan tak sebanding dengan persahabatan sejati. Bagaikan anggur berkualitas yang bernilai 1000 keping emas, tetapi jauh lebih rendah daripada aroma lembut anggur bunga persik di atas meja. Memikirkan hal ini, Yi Feng mengangkat gelasnya kepada pemuda yang duduk di hadapannya, matanya penuh rasa terima kasih. Terima kasih. Hari ini, kita harus minum sepuasnya. Pemuda berpakaian hitam itu pun tersenyum dan mengangkat gelasnya sebagai balasan. Minumlah sepuasnya. Keduanya diam-diam saling memahami dan tak membahas apapun. Mereka larut dalam pesta minum yang meriah di hadapan mereka. Meskipun tak sepatah kata pun, mereka dipenuhi perasaan tulus. Pertemuan itu, bagaikan reuni sekaligus perpisahan. Setelah perpisahan ini, aku tak tahu kapan kita akan bertemu lagi. Sekalipun ada ribuan orang yang berlalu lalang di dunia ini, sulit untuk menemukan sahabat karib di meja yang sama. Setelah acara minum-minum perpisahan mereka, 1 bulan lagi telah berlalu. Saat itu awal musim panas, dan cuaca berangsur-angsur menjadi agak panas, hanya untuk disegarkan oleh angin sepoi-sepoi di malam hari. Seharusnya ini waktu yang tepat untuk mengobrol dan minum-minum semalaman, tetapi pemuda berpakaian hitam itu tak kunjung muncul lagi. Yi Feng juga meninggalkan istana Raja Suci tempat ia tinggal sementara, dan sesuai jadwal, ia berpartisipasi dalam seleksi dan berangkat ke tanah suci bulan salju. Seperti yang diharapkan, ia berhasil menjadi putra suci saat ini, yang menggemparkan seluruh kerajaan Nanli. Dari para pemimpin sekte hingga rakyat jelata, semua orang percaya bahwa Yi Feng akan terbang ke langit, berharap mendapatkan kesempatan melalui perlindungan Yi Feng. Seluruh negeri tenggelam dalam mimpi bahwa pencerahan satu orang akan membawa kemakmuran bagi seluruh keluarga. Namun, di tanah suci bulan salju yang jauh, Yi Feng mengalami perubahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ketika ia tiba di tanah suci bulan salju, di depan istana tanah suci, Penatua Diaken meliriknya beberapa kali, tiba-tiba menurunkan pandangannya dan mencibir. Apakah ini putra suci Yi Feng, persembahan dari kerajaan Nanli? Sepertinya dia telah menembus alam istana ilahi. Dia memiliki beberapa bakat, bahkan hampir tidak memenuhi syarat untuk menjadi kuali kultivasi Anda. Begitu kata-kata ini terucap, para pelayan tanah suci yang menemani Yi Feng menunjukkan ekspresi sengit. Tetua, Anda benar sekali. Pria ini sungguh berbakat. Dia adalah bakat langka di kerajaan Nanli. Bahkan Tuan Suci pun akan menganggapnya berguna. Memang, dia jauh lebih unggul daripada sampah tak berguna persembahan dari kerajaan Nanli. Petik 2. Tetua, mohon mengerti. Kami telah bersusah payah membawa anak ini ke sini. Kami harap Anda akan berbicara baik tentangnya kepada Tuan Suci. Beberapa dari mereka, dengan raut wajah memuja, diam-diam menyerahkan harta karun kepada lelaki tua itu di gerbang istana suci, mata mereka dipenuhi sanjungan. Mendengar kata-kata pria itu dan melihat ekspresinya, mata Yi Feng menjadi gelap, dan ia merasa ada sesuatu yang salah. Kadan, mungkinkah ini alasan istana suci bulan salju kalian merekrut putra suci? Kalian telah mengeksploitasi semua jenius yang direkomendasikan oleh berbagai bangsa sepanjang sejarah. Semua orang di istana suci tertawa terbahak-bahak mendengar pertanyaan Yi Feng yang penuh amarah. Hahaha, jenius. Apakah kalian para kultivator dari negara kecil benar-benar pantas mendapatkan reputasi seperti itu? Kalian jiwa-jiwa biasa-biasa saja, sungguh suatu kehormatan besar bisa memenuhi syarat untuk melayani sebagai kuali tuan kalian. Menyerahlah. Sudah seperti ini selama berabad-abad, tak seorang pun pernah lolos.
Inilah takdir kalian. Melihat tawa sinis yang lain, hati Yi Feng tiba-tiba menjadi dingin. Ia tak pernah mempertimbangkan untuk mengandalkan istana suci bulan salju, ia juga tak menghargai status putra suci. Ia datang ke sini hanya untuk memperluas wawasan dan mencapai tingkat yang lebih tinggi. Ia mencapai titik ini dalam hidupnya semata-mata melalui latihannya yang tekun. Namun Yi Feng tak pernah membayangkan bahwa tanah suci legendaris ini akan benar-benar menggunakan para jenius dari berbagai bangsa sebagai kualinya. Di balik kedok kebenarannya, tersembunyi praktik jahat melahap kultivasi orang lain. Hanya pamer, tanpa substansi. Tanah suci. Nama itu konyol. Tanah suci bulan salju yang katanya itu tak lebih dari sarang kotoran dan debu, tempat kotor dengan nama kosong. Amarah Yi Feng memuncak, tetapi ia juga tahu bahwa ia tak akan mampu mengalahkan lawannya. Ia segera menggunakan kemampuan tubuhnya untuk melayang ke udara. Semua orang yang hadir tak menyangka ia begitu berani dan teguh. Beberapa orang tanpa sadar mencoba menghentikannya, tetapi terluka oleh energi pedang yang mengerikan itu. Hanya dalam beberapa tarikan napas, Yi Feng telah melarikan diri dengan pedang di tangan, menyebabkan teriakan terdengar dari mana-mana. Para diaken dan tetua tanah suci bulan salju juga murka, meraung tanpa henti. Bajingan, beraninya anak ini kabur di tempat. Berani sekali dia. Melirik celah energi pedang di depan gerbang istana suci, mata para tetua berkilat ketakutan. Aku tak pernah membayangkan dia begitu hebat dalam ilmu pedang. Kecerobohan sesaat saja membuatnya lolos. Jika dia dibiarkan kabur kembali ke negeri Nanli dan mulai bicara omong kosong, niscaya reputasi tanah suci ini akan hancur. Jika dia terus membesar, dia akan menjadi bencana. Petik 2. Apapun yang terjadi, anak ini tidak boleh dibiarkan tinggal. Dengan teriakan murka sang tetua, para murid tanah suci di sekitarnya hendak mengejarnya. Saat dia hendak pergi, mata sang tetua berkilat, dan dia mengeluarkan perintah hikmat lainnya. Cepat dan kejar dia. Anak ini memiliki ilmu pedang yang luar biasa. Jangan ragu, serang sekuat tenaga. Nanti, aku akan memberi tahu semua sekte atas nama tanah suci, bahwa Yi Feng, putra suci kita, telah mengkhianati sekte kita dengan mencuri harta suci kita dan melarikan diri, melakukan kejahatan keji. Petik 2. Jika dia berhasil kabur kembali ke negeri Nanli, dia tak punya tempat untuk bersembunyi. Sekte-sekte besar pasti akan mengirim pasukan untuk memburunya, dan dia pasti akan mati. Mendengar ini, kerumunan di sekitarnya membungkuk hormat. Tetua, Anda bijaksana. Dengan ini, Yi Feng tak akan bisa lolos, dan reputasi tanah suci kita akan tercoreng. Strategi ini, membunuh dua burung dengan satu batu, sungguh cerdik. Beberapa orang bertepuk tangan tanpa henti, dan tetua itu terkesan. Namun, mengingat ketegasan dan keberanian Yi Feng, ia tetap berhati-hati. Seketika, dengan senyum dingin di matanya, ia melambaikan tangan dan memberi perintah. Cepat, anak ini tidak boleh dibiarkan hidup. Puluhan murid dari tanah suci memberi hormat dan terbang ke udara. Sebelum fajar, Yi Feng diburu dan diburu, reputasinya sebagai pengkhianat menyebar ke seluruh sekte besar. Setelah semalaman berjalan ribuan mil, ia berjuang untuk kembali ke kerajaan Nanli, pasukan tanah suci masih mengejarnya tanpa henti. Meskipun Yi Feng tidak takut pada musuh, ia tahu ia tidak mampu melawan dan hanya bisa melarikan diri ke selatan. Malam itu, semua sekte besar menerima berita dari tanah suci bulan salju, mengirimkan gelombang kejut ke seluruh kerajaan Nanli. Yi Feng, yang baru-baru ini menjadi subjek antisipasi luas, tiba-tiba menjadi pengkhianat tanah suci. Perubahan drastis ini mengejutkan banyak orang. Meskipun banyak yang mengetahui karakter Yi Feng dan diam-diam percaya bahwa bakat terpendam dan ketenarannya membuatnya jauh dari seorang pengkhianat pencuri harta karun, dan bahkan banyak kultivator mempertanyakan tindakannya kepada sekte-sekte, para pemimpin sekte besar berpengalaman dan telah dengan cermat mempertimbangkan untung ruginya, memperhitungkan setiap kemungkinan keuntungan dan kerugian. Mana yang lebih penting, Yi Feng atau tanah suci? Jawabannya jelas. Terlepas dari benar atau salah, selama itu adalah pesan dari tanah suci, mereka harus mengikuti perintahnya. Sekalipun Yi Feng terbunuh secara tidak sengaja, tanah suci bulan salju tidak boleh tersinggung. Selama mereka bisa menangkap Yi Feng dan mendapatkan dukungan tanah suci, sekalipun semua sumber daya mereka sebelumnya terbuang sia-sia, itu tidak masalah. Tidak ada yang namanya moralitas absolut di dunia ini, hanya kentunganlah yang merupakan kebenaran abadi. Inilah kenyataan pahitnya. Hampir bersamaan, semua sekte besar mengirim pasukan elit mereka untuk mencari dan membunuh Yi Feng. Sebelum fajar menyingsing, seluruh kerajaan Nanli dilanda badai berdarah. Saat langit semakin cerah, sekte-sekte dari segala penjuru menyerbu, pengejaran semakin meluas, seolah-olah mereka tidak memburu Yi Feng sendirian, melainkan jutaan iblis. Saat fajar, Yi Feng terpojok di tepi tebing pemecah jiwa, dengan hampir 10.000 kultivator di belakangnya dan jurang di depannya. Bahkan tebing di seberangnya dipenuhi wajah-wajah familiar dari berbagai sekte. Ia sendirian dengan pedangnya, dan bahkan dengan kultivasinya yang tak tertandingi di kerajaan Nanli, ia telah mencapai batasnya. Tubuhnya berlumuran darah, dan ia terengah-engah.
Selama pelariannya, Yi Feng telah membunuh banyak orang yang putus asa, termasuk anggota sekte terkemuka yang pernah berlatih tanding dengannya, dan bahkan sesama pendekar pedang yang baru ia temui sebentar. Ia tidak mengerti mengapa orang-orang ini, yang tidak menaruh dendam padanya, mau mempertaruhkan nyawa mereka. Dalam situasi putus asa ini, ia terdorong untuk mempertahankan diri, tanpa menyisakan waktu untuk berpikir lebih lanjut. Terlepas dari apakah mereka saling kenal atau tidak, ia siap menghadapi ajalnya dengan pedangnya, matanya sudah merah. Perjalanan 1.000 mil ke selatan adalah pemandangan yang berlumuran darah. Meskipun kultivasi Yi Feng telah terkuras habis, dan ia tak lagi memiliki sikap santai seperti dulu, pedang panjang berlumuran darah yang menjulang di hadapannya memancarkan aura pembunuh. Seketika, bahkan di antara hampir 10.000 kultivator yang hadir, tak seorang pun berani melangkah maju. Semua orang menatap tajam sosok berlumuran darah di tebing, wajah mereka dipenuhi ketakutan. Baru setelah melihat butiran keringat di dahi Yi Feng, seseorang memberanikan diri untuk berbicara dengan suara berat. Rekan-rekan Taois, Yi Feng sudah kehabisan tenaga. Sehebat apapun dia, jika kita menyerang bersama, kita pasti akan menghabisi nyawa penjahat-jahat ini. Begitu kata-kata ini terucap, yang lain langsung menggema. Benar, sekuat apapun dia, bagaimana mungkin dia bisa melawan begitu banyak dari kita, para Taois? Dua tinju tak sanggup melawan empat tangan. Dia tak bisa lari. Betapapun mulianya dia di masa lalu, sekarang dia menjadi sasaran kritik publik. Rekan-rekan Taois, tak perlu takut. Bunuh pengkhianat itu, hari ini. Bunuh pengkhianat itu, hari ini. Titik titik titik. Kerumunan semakin bersemangat, meneriakkan kata-kata kebenaran. Meskipun Yi Feng tidak mengerti alasan kemarahan itu, beberapa suara terdengar familiar baginya. Ia menoleh ke belakang, hanya untuk melihat para peneriakan itu, panik dan takut untuk melanjutkan. Melihat siapa mereka, Yi Feng membeku di tempat. Saudara muda, kalian, tak disangka, dalam situasi genting ini, yang berteriak paling keras adalah seorang mantan murid. Ia sudah berhari-hari tidak mengunjungi sekte itu, dan sekarang ia melihat musuh bebuyutan. Sungguh ironis. Dengan getir dan geram, Yi Feng menatap kerumunan, menggertakkan gigi, dan bertanya. Kenapa? Kenapa kalian juga mengejarku? Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan.